rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi, monggo silahkan, Bu Lia dan Bu Diah, kami Baik, beri waktu untuk, melaksanakan coaching, monggo. baik Pak Ifur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita mulai ya Bu Diah. Baik, Bu Lia. Ya, settingnya jenengan dulu yang telepon atau Iya, saya ya, akan mulai karena saya coachnya yang akan curhat. silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lia, selamat sore. Ya, Waalaikumsalam Bu Diah. Tumben, Maaf, gimana? iya mau ngobrol nih. Bu Lia ada waktu nggak sore ini? Kira-kira saya Kebetulan ganggu ada nggak? ya, lagi santai nih, kebetulan. Oh Ada iya, apa? gini Bu Lia, saya lagi perasaannya nggak enak nih. Bu Lia tahu kan, kemarin Pak Pengawas datang ke sekolah. Nah, beliau Ya, itu ya supervisi di kelas saya. wow. Nah, Supervisi sampai di kelas jenengan? iya Bu. Tapi Bu, Biasanya, yang jadi masalah, ya, saya kan sudah persiapan semua ya Bu ya. RPP sudah, materi ajar saya sudah siapkan. Kemarin kan kebetulan temanya tes deskriptif. Nah, ya. niatan saya improvisasi media pembelajaran. Saya Hmm. gunakan lingkungan sekitar, saya pakai halaman belakang tuh Bu. Biar saya Wow. bawa anak-anak ke sana, biar anak-anak mendeskripsikan apa yang sedang terjadi di halaman belakang. Pak Pengawas juga tahu. Nah, tapi yang saya sesalkan Bu, di akhir saya pembelajaran, saya ditegur Bu sama beliau. Kenapa? Nah, karena saya nggak pakai buku teks. Oh Gimana coba alah, Bu? maksudnya Rasanya Bu, padahal saya tuh sudah persiapan semua. Saya sudah bawa kondisikan anak-anak ke belakang, ke halaman belakang. Taunya saya ditegur Bu, karena nggak pakai buku teks. Nah, yang lebih parah nih iya, Bu. saya paham, Bu. Oh, oh, paham Iya, banget. Padahal jenengan sudah berusaha kreatif itu, seperti itu. nah Dengan iya, pembelajaran yang mengajak siswa ke luar kelas. Pasti siswa-siswa senang banget itu pas pelajaran itu. iya Bu, Ya kan? Terus anak-anak jenengan antusias. apa yang sudah dilakukan saat di luar itu, saat pengawas supervisi itu? Ya, saya fasilitasi anak-anak untuk mendeskripsikan itu. Sebelumnya kan saya sudah ngajari mereka tentang simple present tense ya Bu ya. Nah Ya, Bu, oh, bentar Bu, yang paling parah nih Bu ya. Masa Bu, kejadian itu dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah tadi pagi Bu. Saya dipanggil lah sama Pak Kepala Sekolah. Saya wah, ditegur sama beliau. terus? Wah, ya itu Bu, saya juga nggak tahu. Padahal kan saya sudah ngajarnya sesuai dengan materi. Saya juga improvisasi medianya sesuai dengan yang di kurikulum. Ya itu, salah saya ditegur karena saya nggak pakai buku teks. Saya kepikiran deh Bu, saya tadi dipanggil. Terus Gimana ya Bu ya? saat jenengan berhadapan dengan Pak Pengawas, apa yang jenengan lakukan saat itu? Maksudnya apa jenengan berusaha menjelaskan ke Pak Pengawas? Iya Bu, saya mencoba menjelaskan ya. Mungkin gini ya Bu ya, apa saya kesannya terkesan cari-cari alasan atau menggurui beliau ya? Ya refleks aja ya Bu ya, ketika ketika kita sudah prepare everything, kita sudah persiapkan segalanya. Saya bawa anak-anak ke halaman belakang, saya harus kondisikan mereka bisa mengambil sesuatu di halaman belakang untuk dideskripsikan. Taunya ditegur, disalahkan karena nggak pakai buku teks. Ya otomatis saya sedikit emosi mungkin ya Bu ya. Jadi menjelaskannya Nah, ya itu. gimana ya Bu ya? Kemudian bagaimana respon Pak Pengawas saat jenengan menjelaskan itu? Ya Pak Pengawas jadi agak keras sih Tersinggung Bu gitu? negurnya, mungkin tersinggung ya Bu ya beliau ya.
mungkin cara saya ketika menyampaikan, memberikan argumen Nah, iya terlalu mungkin. berlebihan mungkin ya Bu ya. Ya mungkin seperti itu, Bu. Karena mungkin apa yang jenengan sampaikan itu memang jenengan kan memang punya punya prinsip, punya apa namanya pandangan tersendiri. Tapi uh, bagaimana jenengan menghadapi Pak pengawas itu saat saat beliau berbicara panjang kali lebar? Apakah jenengan mendengarkan atau jenengan fokus dengan apa keyakinan jenengan? Pada saat itu memang saya fokus dengan keyakinan saya. Saya berdalih, ya kan saya nggak keluar dari kurikulum, Bapak. Saya juga mengembangkan ini. Saya tidak melenceng lah, Bu, istilahnya. Saya mencoba improve dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, Ya itu mungkin paham. ya, Bu, ya. Iya. Mungkin Bu Dia pernah juga kan ketika Bu Dia menghadapi murid, saat itu ada murid yang mungkin uh, jenengan tegur seperti itu, kemudian apa yang jenengan harapkan sikap dari murid itu? Ya, ketika saya negur siswa, mungkin ketika siswa memberikan alasan, mungkin alasan yang bertanggung jawab yang bisa berterima. Dan tentunya cara menyampaikannya ya Bu, cara menyampaikannya dengan cara yang sopan, kita Iya, menyampaikannya dengan intonasi yang bisa ya barangkali diterima. itu Bu. Oh, mungkin itu ya Bu ya. Jadi kemarin Pak Pengawas mungkin merasa digurui, mungkin merasa, oh kok Bu Guru ini begini sih, mungkin niatnya Pak Pengawas hanya memberikan masukan, tetapi karena saya emosi ya Bu, karena saya sudah prepare semuanya, seakan-akan kok hanya dijudge, nggak pakai buku, disalahkan gitu ya Bu ya. Saya kok jadi Mungkin seperti kepikiran itu juga ya Bu ya. kesimpulannya. Ya, saya yakin jenengan itu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya kenal jenengan sudah beberapa tahun ini, ngajarnya juga bagus, luar biasa. Menurut saya tidak ada yang salah pada jenengan, cuma cara menyampaikannya itu mungkin ya Bu, saat mendengarkan Bapak pengawas itu menyampaikan sesuatu, kemudian cara meresponnya itu mungkin ya. Kemudian apa saja yang menjadi apa namanya kendala untuk jenengan bisa uh, apa ya namanya bisa merespon dengan yang seharusnya Nah saat itu. itu iya karena mungkin emosi ya Bu, apalagi itu disampaikan masih di kelas Bu. Jadi saya masih ada anak-anak, masih ribut Oh, yang oh ini. Nah, jadi kan mungkin konsentrasi dan fokus saya terpecah antara memfokuskan untuk menjawab pertanyaan ataupun masukan dari Pak Pengawas dengan fokus masih harus konsentrasi ke siswa. Mungkin itu ya Bu ya. iya. Terus apa yang sudah jenengan lakukan untuk memperbaiki kondisi itu dengan Pak pengawas? Nah, itu Bu, mungkin berarti saya harus matur ke Bapak Kepala Sekolah nggih Bu, ketika nanti masukannya Pak Pengawas, saya terima, saya akan ubah RPP saya akan revisi sesuai dengan masukan dari Bapak Pengawas. Mungkin jika nanti diperlukan, boleh deh Bu supervisi lagi, saya akan pakai buku teks sesuai dengan anjuran Pak Pengawas karena ternyata setelah saya resapi, betul juga ya anjurannya Pak Pengawas, buku teks kan memang ya digunakan untuk bahan ajar kita. Mungkin itu ya Bu, walaupun saya juga modifikasi dengan membawa anak untuk menggunakan lingkungan sekitar dalam pembelajaran. Mungkin gitu ya Bu ya. Iya, menurut saya itu sudah langkah yang bagus Bu. Jenengan sudah berusaha untuk apa namanya merefleksi apa yang terjadi saat itu, kemudian jenengan sudah menemukan benang merahnya bahwa ternyata jenengan hanya kalut saja karena saat berhadapan dengan siswa tiba-tiba Pak pengawas menegur jenengan gitu kan. Itu ya saya paham sekali perasaan jenengan bagaimana. Sekarang setelah jenengan cerita seperti itu bagaimana perasaan jenengan Bu? Saya lega Bu, tadi dari di sekolah ketika setelah saya dipanggil Pak
Kepala, saya bingung harus bagaimana. Saya mau cerita ke teman-teman, kayaknya teman-teman pada sibuk deh di sekolah. Udah ada yang bikin soal, ada yang sedang itu lembur apalah. Saya bingung mau cerita ke suami. Aduh, ini juga nanti nyambung apa enggak? Ya udah, akhirnya saya putuskan lihat handphone. Kayaknya Bulia aja deh. Siapa tahu Bulia sedang ada waktu. Alhamdulillah ternyata Bulia ada waktu. Saya merasa lega, Bu. Besok Ya, pagi, alhamdulillah. ya, terima kasih Bu Lia. Besok pagi begitu saya datang ke sekolah, saya akan segera temui Pak Kepala Sekolah ya Bu. Saya akan matur kepada beliau terkait saran dari Pak Pengawas. Saya mungkin juga akan minta maaf. Mungkin kata-kata saya mungkin menyinggung Pak Pengawas. Mungkin kan hanya misunderstanding aja ketika ketika waktu itu memang saya emosi karena saya merasa sudah mempersiapkan segalanya dan saya mencoba untuk improvisasi media yang saya gunakan untuk pembelajaran. Gitu mungkin ya Bu Iya. ya. Kemudian saat jenengan berusaha menjelaskan jenengan kan tadi bilang sudah ketemu dengan Pak Kepala Sekolah ya. Iya, Saat Pak tadi Kepala Sekolah dipanggil. menyampaikan itu, Iya. jenengan apakah sudah menjelaskan detail permasalahannya dengan beliau? Tidak sedetail ini Bu, karena saya juga bingung juga, kaget Bu. Ya Allah, kenapa sampai begini? Kenapa saya dipanggil? Shock Saya ya, belum Bu? saya belum berpikir jernih Bu. Tapi setelah saya bisa curhat dengan Bulia, saya ada pencerahan. Besok pagi Bu, segera ini harus saya tuntaskan. Ya, Besok syukurlah. pagi itu datang ke sekolah, saya akan temui Bapak Kepala Sekolah. Saya akan matur detail dari awal bagaimana kejadiannya dan solusi yang akan saya lakukan. Saya akan merevisi RPP saya dan jika memungkinkan akan disupervisi lagi, insya Allah saya siap. Ya, saya juga belajar banyak loh sama Bu Diah. Bulia. Jenengan itu menginspirasi. Cara mengajarnya keren. Ya. Semangat ya Bu Diah. Terima kasih Bulia. Ya, Makasih ya pokoknya Bulia. apa yang disampaikan Pak Pengawas itu demi kebaikannya Bu Diah juga. Jadi yang kemarin sudah terjadi ya biarlah sudah terjadi seperti itu. Kita masih punya waktu ke depan untuk memperbaiki semuanya dan semoga apa yang dialami kemarin Bu Diah bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih mengatur cara mengendalikan diri mungkin. Ya, itu seperti yang kita sedang pelajari di modul yang kemarin tentang pembelajaran sosial emosional itu kan, Bu? Iya, Bulia. Terima kasih. Banyak pembelajarannya. Mungkin saya akan lebih berhati-hati ketika menanggapi suatu pernyataan, statement, atau masukan. Iya, mungkin jenengan juga pernah kan kemarin waktu di modul yang PSE itu ada satu teknik yang saat kita sudah merasa kalut, kita sudah merasa kayak penuh kepala kita, terus kita nggak tahu harus ngapain, itu kira-kira apa ya Bu yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah itu? Masih ingat? Saya mungkin akan berhenti sejenak ya Bu ya, sekedar lepaskan lelah, take a deep breath ya. Oke, that's right. Iya, terima kasih Bulia Teknik atas stop ya. pencerahannya. Iya. Nah, mungkin dengan teknik seperti itu kita bisa merefresh sejenak pemikiran kita sehingga kita bisa lebih bijak untuk menghadapi situasi ya Bu. Dengan kita berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, kemudian kita lanjutkan aktivitas yang lebih fresh tentunya. Itu Bu Diah. Terima kasih Bulia. udah sharing ya Bu. Saya terima kasih Bulia, maaf mengganggu waktu Bulia. Terima kasih Bulia. Ya, terima kasih banyak sudah percaya untuk berbagi cerita dengan saya. Semoga bisa bermanfaat dan saya juga belajar, sekali lagi saya juga belajar banyak loh dengan Bu Diah. Jadi suatu saat mungkin saya ada di posisi Bu Diah juga kan? Ya, terima kasih Bulia atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ifur, monggo sudah selesai. Iya, terima kasih. Tadi pembahasan tentang kasus 3 sangat dramatis.
Mungkin ini pengamatan saya ya. Jadi ini kasus yang 3 ini untuk model Tirta studi kasus 3 sudah baik sekali, coach-nya juga sudah membuka dengan baik, coach sudah terbuka, sudah bercerita sejujur-jujurnya bagaimana, terus mampu memberikan pertanyaan pengembalian keputusan mandiri, solusinya ada, terus harus bagaimana langkah selanjutnya itu juga sudah bagus sekali, sudah membangun komitmen juga, pokoknya hebat ini Bu Lia dan Bu Diah. Mungkin Terima itu kasih Pak Ifur. Mungkin ada saran atau kritik mungkin dari apa yang kami barusan praktekkan? Kayaknya sudah bagus, malah saya belajar dari panjenengan semua. Jadi ketika ada kasus seperti ini, nanti langkah apa yang harus saya selesaikan, harus bagaimana. Saya terinspirasi sama panjenengan semua. Mungkin itu aja dari